Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Ketemu lagi bareng Alka Teknologi. Sekarang kita mau ke part 2 untuk bermain dengan Blink. Kalau yang kemarin part 1 kita kemarin mengendalikan LED dari HP, itu yang pertama. Yang kedua kita mau bermain ini nih. Monitoring suhu dengan DS 18B20. Nanti datanya bisa kita lihat dari HP. Jadi yang part kedua adalah monitoring. Part-part lain nantinya masih ada lagi, kemungkinan notifikasi, menggambar dengan grafik, nge-download data. Oke, sekarang fokus aja dulu untuk permainan kedua kita adalah monitoring dengan suhu. Mungkin teman-teman sudah familiar ya dengan sensor ini ya. Ini DS18B20 ini sensor yang punya rentang kira-kira 0 sampai 150 derajat Celcius. Dan dia waterproof, tinggal celup aja nih. Nah, terus kabelnya ada 3. Nanti sensor suhu ini ada 3 kabelnya. Ada yang warnanya hitam ke ground nanti. Ada yang merah. Ini nanti ke plusnya. 2 volt. Itu 3,3 coba. Terus yang kuning data. Terus di sini ada sebuah resistor 10K pull up, jadi dari data ke plusnya. Oke, terus ini kabel jumper untuk menghubungkan ke SP32. Oke, ini perangkat yang kita butuhkan hanya ini guys. DS, resistor 10K sama SP32. Oke, terus pinnya gimana nih? Hubunginnya kemana nih? Untuk pinnya bebas, jadi pin data ini, tapi saat ini biar seragam ya dalam pengujian kita pakai pin 13, GPIO 13. Oke, kita coba gambarkan ya. Jadi di sini ada ESP32 guys. Di sini ada DS18B20. Kabelnya ada 3, warnanya yang pertama hitam. Dia ke GND, kalian hubungkan. Terus ada yang warnanya merah. Kalian hubungkan dengan plus 5 volt. Di boardnya macam-macam. Ada yang tulisannya V-in, itu 5 volt. Ada yang tulisannya V5, kurang lebih di situ. Nah, sebaiknya diukur dulu lebih aman. Antara ground sama pin tersebut yang kalian curigai plus, kalian ukur dulu, oh udah keluar 5 volt, ya udah itu benar. Terus satu lagi adalah pin data yang warnanya kuning. Nah, ini yang tadi kita bahas bebas sebenarnya. Pinnya boleh 5, 4, 20 terserah, tapi saat ini pengujian kita adalah pin 13, D13. Ini pun nanti tulisannya ada yang G13. Ada yang P13, itu sesuaikan aja dengan board yang teman-teman pakai. Terus jangan lupa ada resistor 10K di sini. Nah, di pull up, jadi dari data ke tegangan plusnya. Oke. Cara kerjanya kurang lebih DS-nya dia akan tuker-tukeran data sama ESP, disimpan oleh ESP datanya, kemudian nanti ESP akan kita konekkan dengan ini cloud Blink ya, atau server ya, cloud atau server Blink. Ini internet guys. Terus nanti ada HP. Di HP kita instalkan aplikasi Blink. Nanti dia muncul suhu. Oke, kurang lebih gitu ya guys. Nanti data suhu akan masuk ke HP dengan jembatan internet. Ini adalah Internet of Things. Oke, langsung aja kita coba ke pemrogramannya. Oke, sekarang kita buka Arduino IDE kita ya. Kenapa kita pakai Arduino IDE? Karena software ini gratis, komunitasnya juga besar ya, library-nya lengkap. Oke, bagi teman-teman nih yang belum pernah mainan DS18B20, produknya Dallas ya, Texas Instruments, dia harus diinstalkan dulu nih guys, library Dallas DS18B20-nya di Arduino IDE nih. Cari dulu nih, download aja yang ini. Kita cocok pakai yang ini. Nanti tinggal
Kalau udah download library, tambahkan di Arduino IDE teman-teman. Di Sketch, di Include Library, di Add Zip Library. Terus cari aja file yang tadi kita download. Oke, yang ini nih. Klik, terus di open. Oke, nanti dia akan install ya, library edit gitu. Tapi kalau ini already exist karena sudah terinstall ya. Nanti kalau udah teman-teman install, tutup dulu Arduino IDE-nya, jadi nggak bisa langsung dipakai. Kita akan buka baru lagi. Oke, kita buka baru lagi. Teman-teman bisa buka di file, example. Ini untuk melihat apakah library-nya sudah masuk ya guys. File example, pergi ke bawah, nanti ada tambahan nih, Dallas temperature. Teman-teman pilih yang single. Nanti akan muncul jendela baru. Oke, kayak gini tampilannya. Oke, codingnya banyak nih guys. Bagi yang belum terlalu paham, nggak ada masalah. Cukup rubah di bagian sini. Tadi kita menaruh pin data sensornya di pin 13. Cukup rubah itu aja. Nanti bagi teman-teman yang pakai pin lain boleh. Nanti dicoba untuk pakai pin lain. Saat ini kita pin 13. Nih di save dulu nih, save as. Pengujian Dallas DS 18B20. Jadi ini pengujian khusus untuk pembacaan sensornya aja dulu. Kita uji apakah pembacaan suhu kita bekerja dengan baik. Nanti akan ditampilkan di serial monitor. Oh ya, jangan lupa nanti pilih boardnya ya teman-teman ya. Board sama portnya, sesuaikan dengan boardnya teman-teman dan portnya teman-teman. Sabar dulu, lagi proses compiling. Oke, ini yang ganggu di Kipran aja semadafnya kita disable deh biar gak ganggu ya guys ketika proses uploading. Oke, sambil ini nih tadi apa namanya pilih boardnya ya teman-teman ya. Teman-teman boleh sesuaikan di tools di bagian board. Nah ini di ESP32. Dari pengujian kita ada dua board yang bisa kita pilih ya. Ada yang ESP32 Dev Module. Nah yang ini juga bisa, ataupun nanti yang satunya yang DOIT. Coba aja nanti teman-teman coba salah satu. Kalau nggak bisa coba yang satunya. Kalau COM-nya udah pasti kita di COM 4 tadi. Nanti teman-teman sesuaikan aja dengan COM yang dikenali di sana sebagai COM berapa ya, atau yang pilih yang ini DOIT SP32 Dev Kit V1 itu juga bisa dipakai untuk proses uploadingnya. Oke, tunggu lagi sejenak guys, jangan lupa dirubah pinnya sesuai dengan kita memasang pin data dari Dallas DS 18B20 yang kabel berwarna kuning tadi. Oke, masih ada gagal nih. Yang mengalami kegagalan jangan panik ya guys. Ini mungkin hanya kita coba aja untuk pertama ngubah dulu boardnya ya. Nih yang tadi kan pilih SP32, sekarang pakai yang DOIT SP32. Oh iya, jangan lupa bagi teman-teman nih yang baru main SP32, ada
board SP32 yang ketika uploading dia perlu ditekan bootnya. Jadi biar pasti tekan aja ketika mau proses uploading program, teman-teman tekan tombol boot di SP32 ya. Ini kadang ganggu nih. Oke, tunggu sejenak lagi. Ini udah tekan tombol bootnya, udah ditekan nih. Nah, proses uploadingnya sudah berjalan. Sekarang tinggal kita lihat di serial monitor. Pinnya tadi udah cocok ya, pin 13 ya. Baud rate-nya juga 9600. Nah, udah cocok nih baud rate-nya. Muncul di sini Celsiusnya dia 29, Fahrenheit-nya sekitar 84,20. Nanti kita akan pakai data Celsius, tapi saat ini pengujian kita sudah sukses. Jadi teman-teman harus melalui langkah ini dulu, sukseskan pembacaan sensor Dallas DS18B20-nya. Dengan SP32 tampil dulu di serial monitor. Sekarang kita mau mainan ke Blink. Oh iya, bagi teman-teman yang baru main Blink, bikin akun dulu di Blink-nya. Yang sudah punya akun tinggal login aja. Nih kalau lama ntar dari Google aja deh dari awal. Nih cari Blink di Google, yang paling pertama itu diklik blink.io. Itu kita login karena aku udah punya ya, udah punya akun. Teman-teman yang belum punya, baru belajar mainan Blink, sebaiknya ke part 1 video kita dulu aja sebelum ke sini. Oke, ini ada info, silahkan dibaca-baca. Ini udah yang sudah pernah kita bikin sebelumnya. Boleh dibuang-buangin nih, boleh dihapus ya bagi yang merasa tidak membutuhkan lagi. Bisa dihapus. Kita misalnya mau bikin baru silahkan, kalau nggak dihapus juga silahkan. Ada beberapa hal yang harus dibikin di Blink ini, di dashboard kita ini. Yang pertama adalah device, yang kedua adalah template. Kita bikin dulu template yang paling pertama. Nah, di sini udah ada beberapa template yang pernah aku bikin. Kita bikin baru aja ya guys, plus new template. Ketik deh nama templatenya apa tuh. Misalnya gini, monitoring suhu dengan sensor Dallas DS18B20. Hardware-nya kita pakai SP32, connectionnya type-nya pakai WiFi kita. Deskripsinya bebas, mau teman-teman lengkapi boleh, nggak juga boleh. Dan kalau udah, oke, di save kalau sudah template-nya. Nah, ini template-nya sudah jadi ya. Kemudian yang kedua, kita harus bikin a new device. Plus aja langsung di situ, new device from template, dari template yang kita buat barusan. Tinggal dipilih aja tadi monitoring suhu dengan sensor Dallas DS18B20, dipilih, create. Oke, nanti muncul kode seperti ini. Teman-teman copy. Copy dulu tuh buat jaga-jaga ya. Aku misalnya taruh di notepad aja deh. Paste aja dulu di notepad.
Oke, sekarang kita mempersiapkan bikin coding untuk Arduino IDE-nya. Bagi teman-teman yang belum punya library Blink di Arduino IDE, nah sekarang kita coba nambahkan dulu nih library Blink. Tadi ya di sketch, include library, manage libraries. Jadi kita menambahkan library dengan cara yang lebih enak. Kalau yang tadi pertama Dallas itu dengan cara manual ya, download dulu filenya, tapi kalau ini ada cara yang lebih mudah. Oke, tunggu dulu. Nah, ini jendelanya nih, library manager namanya. Di sini teman-teman, bentar dia akan download sebentar. Nanti ketikan Blink. Nah, di sini bentar. Nah, ini akan muncul. Nah, teman-teman pilih yang paling atas tuh, by Vladimir Semansky. Ini udah terinstall. Dan teman-teman install dulu, biar punya library Blink pada Arduino IDE. Sekarang kita ke Blink Code. Ini untuk membangun program Blink pada Arduino IDE. Nih di blink.cc, Blink example browser. Ini enak banget udah disiapin sama Blinknya. Biar kita tidak tersesat ngambil-ngambil program orang, dikasih sama Blinknya nih. Kita tinggal sesuaikan aja. Boardnya kita pakai SP32, connectionnya SP32 WiFi ya. Terus template ID ini dari mana nih? Nah, dari yang tadi kita copy ya di notepadnya. Ini tinggal ambil aja template ID, copy bagian ini, taruh di sini. Oke, terus template name, copy lagi, taruh di bagian sini. Terakhir, tokennya di copy juga, copy taruh di sini. Oke, terus kita mau nyoba nih Blink Simple Demo. Di sini ada sudah mengaktifkan timer ya. Jadi di Blink nggak bisa banyak coding di bagian void loop, kita harus pakai namanya timer. Nah, di sini sudah disiapin sama coding Blinknya nih. Oke, nggak usah pusing dulu nih, yang teman-teman belum terbiasa dengan pemrograman di sini, copy aja dulu. Nanti kita modif beberapa hal. Di sini copy example, terus kita file new aja, terus kita paste deh program yang tadi. Oke, tinggal menyesuaikan nih SSID, jadi router WiFi yang ada di tempat teman-teman, dari hotspot HP juga boleh. Sesuaikan nama WiFi sama passwordnya. Oke, terus ada bagian yang mungkin tidak kita butuhkan ya, kita hapus aja biar nggak terlalu banyak codingnya nih. Ini nggak dipakai nih, boleh dibuang ya. Kita makainya di bagian ini aja nih, nanti my timer event. Disinilah tempat proses pembacaan sensor nanti akan kita kasih, kita taruh di sini. Oke, saat ini kita butuh, ntar biar simpel nih yang nggak kepake-pake dibuangin. Nah, oke, sederhana kan codingnya sebenarnya ya. Kita hanya butuh seperti ini aja nih guys. Jadi di bagian void loop juga hanya 2 baris itu, nggak boleh ditambahkan tuh kalau di Blink. Nanti boleh baca di dokumentasinya. Keep your void loop clean, jadi nggak boleh ada selain itu, 2 baris itu aja. Kita naruh berbagai macam perintah lainnya di my timer event, di void my timer event. Bentar, kita kembali dulu ke dashboard kita. Kita mempersiapkan variabel untuk penampungan suhunya. Pilih di sini, edit dashboard ya. Bikin variabelnya kalau di dalam Blink namanya data stream. Nah, ini yang ini data stream, kita tambahkan dulu. Variabelnya namanya virtual pin kalau di Blink. Oke, yang ini pilih ya, virtual pin. Jadi virtual pin ini digunakan untuk menampung data suhu nantinya dari Dallas DS18B20. Ini kasih nama dulu variabelnya apa nih virtual pinnya. Bebas ya. Misalnya suhu
Dallas DS 18B20. Terus dia banyak, ada variabelnya, ada banyak banget. Kita bebas milih yang mana aja, pokoknya yang nggak dipakai sebelumnya. Misalnya kita pilih V2 nih, misalnya ya. V0 juga nggak ada masalah, bebas. Terus data type-nya kalau bulat itu pilih yang integer, bilangan bulat 1, 2, 3 itu integer. Tapi kalau koma-koma pilih double. Unitnya kita Celsius, ketik aja deh. Celsius, nah ini. Terus minimal nilainya 0, maksimalnya misalnya 200 derajat Celcius. Ini belakang komanya mau berapa? 1 angka kah? 2 angka kah? Seperti ini, 2 angka. Tuh biarin aja. Terus kita create dulu. Oke, ini udah jadi nih variabel V2 virtual pin untuk menampung data suhunya nih. Di blinknya udah selesai. Kalau udah selesai tinggal di save and apply di bagian atas ini. Oke. Variabel kita udah jadi, sekarang lanjut ke coding tadi. Nah, ini ada pengujian awal untuk monitoring atau pengiriman data nilai ya di HP. Jadi nanti kita mencoba dengan program ini mengirimkan milisecond atau lama si SP ini menyala ya, milisecond namanya. Kita coba seperti timer biasa, hitungan detik ini. Kasih nama dulu deh file ininya. Oke, ini kita coba dulu. Kirim aja langsung ke SP32-nya. Upload. Oke, sukses. Buka serial monitor. Sebentar, ini baud rate-nya nggak cocok. Di coding 115200, tapi di serial monitornya masih belum cocok nih 115200. Di serial monitor juga harus 115200. Ini kecepatan pengiriman data antara SP dengan komputer harus sama ya guys. Jadi yang di serial monitor itu yang punya komputer, baud rate-nya. Yang di coding itu punyanya SP32. Bentar, ini belum jalan nih. Kayaknya butuh kita tutup, buka baru, tekan tombol reset atau tombol N di teman-teman. Nah, nanti dia akan muncul begini, ada kode blink, itu artinya SP32 kita sudah koneksi ke WiFi-nya lancar, sama ke server blink juga, artinya sudah ada internet, sudah masuk ke server blink. Nah, kalau udah kayak gini, kita cek si Android kita mainan di HP Android sekarang. Oke, di aplikasi Android cari Blink IoT. Nah, sekarang udah muncul tuh template-nya. Pilih yang barusan kita bikin ya, monitoring suhu. Dipilih, terus masuk ke mode developer, gambar tang itu tadi. Ini ada informasi, boleh dibaca. Kalau udah di close aja. Kita mau tambahkan sebuah label nih. Ya, bentar. Oke. Plus, terus cari display bagian bawah. Nah, ini value display, teman-teman pilih aja, klik. Nah, itu ada putih-putih pojok ya. Nah, itu dibawa ke tengah. Ini kita setting untuk mau menampilkan data suhunya. Ini dipilih tadi, choose data stream, pilih yang suhu Dallas yang barusan kita bikin, ini data stream tadi. Terus kita juga bisa modifikasi kayak ukuran tulisan, terus kita kasih judul. Nah, ini di desain. Oke, ini misalnya size-nya paling besar di tengah, terus kasih judul suhu misalnya ya, bebas nih teman-teman mau kasih judul apa aja boleh. Temperatur boleh.
Terus warna juga ada hitam. Terserah selera teman-teman, nanti boleh dicoba. Terus kita besarkan ya, tarik-tarik aja, drag, taruh tengah dikit. Oke, nanti kita back ke sini. Kok belum muncul? Bentar, ulangi lagi. Kita masuk ke mode developer, klik lagi value display-nya, choose data stream, pilih suhu Dallas, desain untuk modifikasi. Oke, paling besar. Terus tadi titelnya temperatur. Oke, kalau udah kita close lagi. Nah, dia harus muncul kayak gini nih guys. Kalau belum muncul, diulangi lagi aja. Terus kalau kita back, nah ini tampilan dari mode running ya. Ini udah menampilkan data waktu milis. Tadi kita belum pakai ke suhu nih guys. Ini masih milis. Jadi ESP32 ngirim angka ke server Blink yang bisa kita lihat nih. Tekan aja tombol reset, nanti dia ngulangin lagi angkanya. Ini seperti counter biasa. 1 detik, 2 detik, 13 detik, 14 detik, dan seterusnya ya guys. 50 detik. Ini menunjukkan pengujian kedua kita, yaitu pengiriman data dari ESP32 ke Blink. Bisa kita lihat di Android sudah sukses berjalan. Oke, jadi ini tahap yang kedua. Tadi kan pertama pengujian suhu, ini pengujian Blink sukses. Kita lanjutkan lagi untuk menggabungkan sensor dengan Blink. Oke, kita mulai penggabungan coding kita yang sudah sukses. Yang tadi pengujian Blink sama pengujian DS dibuka gini enak, kanan kiri. Nanti kita akan memasukkan pengujian DS kita, suhu, dimasukkan ke coding Blink kita. Nah, ini biasanya bagi pemula cukup ribet ya, karena butuh ketelitian. Tapi gampang kok nih kalau udah pelan-pelan begini nih. Lihat, include di sebelah kanan, kita copy, masukin ke sebelah kiri. Define, masukin dari kanan ke kiri, di copy paste biasa. 3 baris ini di copy, di paste di sebelah sini. Nah, ini kita rapi-rapiin dikit biar nggak terlalu panjang codingnya. Oke, sudah. Lanjut lagi ke void setup. Ada apa aja nih untuk pembacaan sensor DS-nya? Ini 9600. Di sini kita cocokin juga deh 9600 biar seragam nanti di sini. Nah, semuanya 9600 aja. Oke, terus serial bikin udah ada. Terus serial, nah nih mulai dari sini void setup yang ada di bagian pengujian sensor, kita copy aja semua deh biar nggak bingung ya. Copy aja semuanya yang ada di dalam void setup pengujian sensor ya, copy sampai batas sini nih. Nah, di atasnya kurung kurawal itu paste juga di dalam void setup, langsung aja paste di sini. Nah, banyak ya. Oke, ini untuk inisialisasi sensornya. Terus ada apa lagi nih? Void print temperatur. Ini juga bagian dari pembacaan sensor. Copy aja nih. Satu void penuh kita copy. Taruh void itu bebas di mana aja. Nah, ini misalnya di bawah void loop ya. Dah paste aja di situ. Terus ada apa lagi nih di void loopnya? Nah, bagian penting pembacaannya ada di dalam void loop ini. Kita copy. Nah, ini copy nih. Taruhnya kita di mana? Di void my timer event. Seperti cerita awal tadi, nggak boleh taruh di void loop kalau mainan Blink. Jadi kita pakai timer. Di my timer event sudah kita masukkan. Void loop harus tetap clean, hanya ada 2 baris ini. Kita nggak boleh taruh di sini. Itu sesuai dengan dokumentasi yang Blink beritahu. Kita mainan di timer sini. Timernya itu ada di dalam void my timer event. Oke, di sini proses baca sensor dan nanti ngirimkan data ke Blinknya. Lanjut lagi, apakah masih ada? Oh, ini void print
address. Kita copy juga, ini bagian dari pembacaan sensor. Taruh void misalnya di dalam bawah sini ya, satu void penuh kita copy, paste di situ, udah. Kalau udah, sebentar kita save as dulu ya. Ini udah penggabungan Blink dengan pembacaan sensor suhu Dallas DS18 B20. Teman-teman bebas deh kasih namanya ya. Misalnya seperti ini. Ke Blink. Save. Oke. Kalau udah di save, ada beberapa hal yang butuh kita perhatikan teman-teman. Variabel dari pembacaan sensor suhu itu ditampung di mana? Nah, ini kita perhatikan dulu nih. Di print temperatur ini kelihatannya ada prosedur seperti ini. Nah, kita coba cek ke print temperatur, void print temperatur. Nah, di bagian ini, nah ini ada namanya temp C. Ini variabelnya di sini ditampung, proses data suhu itu ditampung dalam variabel namanya temp C. Temp C itu untuk nampung data sensor kita. Ini di copy aja deh, kita bikin variabel global nih teman-teman nih. Ditaruh aja di atas. Kenapa ditaruh di atas? Biar jadi variabel global, artinya bisa dipakai di void mana aja kalau dia ada di variabel global. Jadi yang di bawah sini boleh dihapus nih. Nah, nanti di temp C inilah data suhunya. Kita copy temp C-nya, kita masukkannya ke Blink Virtual Write V2. Nah, di sini V2 yang tadi sebelumnya counter ya, kita sekarang V2 nampilkan temp C atau menampilkan suhu dari sensor DS-nya. Oke, jadi setelah dia manggil prosedur print temperatur, variabel temp C terisi data suhu, kemudian data suhu temp C dikirim ke V2 ke Blink-nya. Langsung di-upload aja. Jangan lupa tekan tombol boot ya guys. Oke, sabar sejenak menunggu proses uploading. Jadi ini kira-kira tahap akhir proses penggabungan Blink dengan sensor DS-nya. Ini udah coding terakhir nih guys. Saya pastikan tahap-tahapan yang tadi 1-2 dilewati ya teman-teman, sukses dulu sebelum ke sini. Yang ada kesulitan nanti boleh tulis di kolom komentar. Oke, buka serial monitor. Nah, nanti dia akan muncul proses seperti ini nih. Kayak pengujian sensor suhu ya. Tapi ini sebenarnya dia udah sambil mengirimkan datanya ke server Blink. Jadi kita sudah bisa lihat di Android kita. Oke, sambil lihat Android ya. Oke, kita buka lagi Blink IoT kita. Cari dulu aplikasinya. Klik, pilih monitoring suhu. Oke, ini sudah tampilan dari data suhu ya, sesuai nih dengan serial monitornya. Kita bisa coba panaskan DS-nya ya. Nanti dia naik tuh. Pakai korek nih guys, manasinnya nih. Oke, mungkin yang serial monitornya akan lebih cepat karena butuh proses untuk ngirim data ya dari ESP-nya ke Blink-nya. Mungkin lebih lambat sedikit. Oke. Dari sini sudah sukses nih guys. Monitoring suhu menggunakan SP32 melalui Blink di Android. Nah, ini bonus nih, tambah nih. Untuk Blink IoT tambahannya dia bisa bikin tampilan di web nih guys. Caranya tinggal modif sedikit, kita edit dashboard dulu. Kita tambahkan nih di web dashboard. Kita nambahkan display juga sama seperti di Android tadi ya. Ada displaynya juga di sini. Nih namanya label, di drag biasa aja. Bawa masuk. Ukurannya dibesarkan, bebas. Di setting. Namanya bebas juga, boleh suhu. Temperatur terserah.
Ini sekedar nama aja. Data streamnya juga sudah kita buat tadi ya, yang V2 tadi. Tinggal pilih. Kalau udah langsung aja di save. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Belum. Ini masih mode developer. Save dulu. Save and apply. Ya, ini dia tampilan yang sebenarnya. Ini sudah cocok sesuai dengan serial monitornya ya. Kalau mau coba dipanaskan lagi silahkan. Jadi serial monitor nanti akan sama dengan di Android dan sama dengan web dashboard yang ada di sini. Itu kelebihan dari Blink IoT yang terbaru guys. Oke, rasanya cukup sekian ya guys untuk tutorial monitoring pakai Blink. Semangat belajar, semoga sukses semuanya. Jangan lupa tahapan-tahapan yang harus dilalui tadi. Bagi teman-teman yang kesulitan nih pengen belajar privat bareng kita, nanti bisa menghubungi kontak kita di deskripsi. Oke guys. Semangat belajar guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.